Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. La haula wa la quwwata illa billah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sudah disampaikan tadi semua sama Ustadz Mas Duki juga Ustadz Anas. Memang ini bulannya bulan Dzulhijjah. Jadi kenapa kita disuruh berkorban? Itu adalah karena rasa cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah. Pada suatu hari Nabi Ibrahim kepingin, di mana si Tuhanku? Dia melihat matahari, dilihat, oh ini berarti Tuhanku. Setelah itu sampai tenggelam, sampai matahari ke barat, setelah hilang matahari, katanya Nabi Ibrahim, loh Tuhanku nggak ada sekarang. Oh berarti ini bukan Tuhanku. Setelah itu pada malam hari Nabi Ibrahim melihat bintang-bintang di langit. Oh ini berarti Tuhanku. Dia melihat bintang. Setelah bintang-bintang itu tidak ada pada malam sampai waktu fajar dan pagi, menjelang pagi tidak ada. Oh ini berarti bukan Tuhanku. Karena Nabi Ibrahim itu sangat cintanya kepada Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim minta kepada Allah, ya Allah, bagaimana kalau Allah itu menghidupkan orang yang telah mati? Lalu Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim disuruh untuk ambil 4 burung yang dicacah-cacah, semua dicampur jadi satu, ya. Yang satu ditaruh di gunung yang jauh, yang satu juga jauh, sampai 4. Allah berfirman, katanya, panggilan Nabi Ibrahim. Coba bagaimana itu panggilan? Setelah itu dipanggil sama Nabi Ibrahim, burung itu hidup kembali dan menuju ke Nabi Ibrahim. Terus, bagaimana kamu minta yang aneh-aneh kepada Tuhanmu? Karena supaya mantap hati saya kepada Allah. Karena yang Nabi Ibrahim itu cinta kepada Allah dan dia sangat bertawakal kepada Allah, luar biasa. Itu sebagai pilar, sebagai contoh kita supaya imannya seperti dia. Waktu dibakar Nabi Ibrahim, dia cukup berdoanya, hasbi min syu'ali ilmuhu billahi. Cukup dengan ilmunya Allah segala urusanku. Dia bengi dulu berserah diri nang Gusti Allah, saking notoke diserano penuh, mboten krasa panas, jadi tidak terbakar. Karena jadi benar katanya tadi yang disampaikan di dalam Al-Hikam ada gini, kullu syai'in halikun illa wajha. Jadi segala sesuatu selain Allah itu palsu belaka. Ada lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membenarkan kata-kata seorang pujangga, wa kullu syai'in ma khalallahu batilah.
camkanlah bahwa segala sesuatu selain Allah itu palsu. Juga dikatakan wa kullu na'imin ma khalallahu batila ma khalallahu jailun jail. Jadi segala sesuatu kenikmatan dunia itu adalah akan rusak dan hancur. Makanya Rasulullah mengatakan seandainya dunia ini berharga sesayap nyamuk besarnya, tidak akan diberi minum walaupun seteguk air orang-orang kafir. Makanya Rasulullah mengatakan hubbud dunya ra'su kulli qati'ah. Cinta dunia itu adalah sumber dan bibit dari segala dosa. Coba panjenengan pirsani lan kula resapi tiyang sugih mesti wonten rasa jahat. Nggih napa mboten? Nggih. Pasti karena cinta dunia. Lajeng makanya sebagai Nabi Ibrahim sebagai contoh, karena Allah telah memberi iman kepada Nabi Ibrahim yang luar biasa. Jadi Nabi Ibrahim itu diberi oleh Allah mustajabah. Kenapa kita disuruh korban tadi? Karena pada saat Nabi Ibrahim diberi mustajabah oleh Allah dan diangkat ke langit, dia itu bisa melihat orang lu dilihat banyak orang berbuat dosa. Terus Nabi Ibrahim mboten kuat ndelok wong sing berbuat dosa lajeng ndonga nang Gusti Allah. Wong dongane mustajabah. Jaluk nang Gusti Allah, ya Allah musnahkanlah, ya Allah binasakanlah itu orang yang berbuat dosa. Lah Allah ngomong sama Nabi Ibrahim, bagaimana aku bisa membinasakan orang itu? Aku cinta kepada orang yang berbuat dosa. Barangkali setelah dosa dia tobat akan menjadi seorang yang aku cintai. Terus gimana Ibrahim? Terpaksa wong namine dongane niku mustajabah diterima Gusti Allah. Dibinasakan orang yang berbuat dosa. Lajeng sak sampune wonten Nabi Ibrahim mboten duwe anak lami. Jadi Nabi Ibrahim wis tua, ya Allah saya tidak bisa nih, tidak mungkin saya punya anak. Akhirnya Allah kalau berkehendak, walaupun setua apapun akhirnya diparingi anak. Anak yang paling dicintai kali Nabi Ibrahim dikongkon nyembelih. Ya, karena ngoten disembelih. Ya apa nak, kon jangan tak sembelih ya apa? Terus Nabi Ismail, hai Abi, saya ikhlas kalau memang itu dari Allah dan semoga saya jadi orang yang sabar. Akhirnya disembelih kali Gusti Allah. Niki tidak lanjutin kan kalau mau memang hari ini hari besar ya. Niki sing kula ceritakan. Jadi ya Allah, gimana saya harus menyembelih anak saya? Ini loh anak saya yang aku cintai. Akhirnya kali Gusti Allah tetap itu harus kamu laksanakan. Bagaimana dulu kamu, hambaku yang aku cintai orang berbuat dosa, kamu minta dibinasakan. Sekarang satu antara kamu dengan aku, gimana kalau sekarang yang kamu cintai kamu korbankan? Nah, ini kisahnya untuk menyembelih itu. Setelah itu disembelihlah Nabi Ismail dan siap-siap disembelih. Akhirnya Nabi Ismail nyiapi anaknya diganggen turun disembelih. Ternyata langsung karena ikhlasnya hatinya Nabi Ibrahim, karena cintanya kepada Allah, dia tidak melihat ini anak yang saya sayangi atau apa, karena cinta. Kalau cinta itu segala-galanya, anak dikorbankan. Bagaimana kalau kita? Ini adalah sebagai pilar, sebagai figur untuk kita. Keteguhan iman Nabi Ibrahim seperti itu. Akhirnya setelah disembelih sama Allah diganti sama kambing. Karena benar-benar ikhlas Nabi Ibrahim terhadap Allah dengan perintah Allah.
Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita juga tidak panjang lagi karena sudah lama. Saya khawatir saudara-saudara yang dimuliakan Allah ini jemu. Jadi memang hidup di dunia ini sebenarnya kalau kita lihat Imran, ya, berarti kan ada surat Al-Imran, ya, itu dia itu ngajak anaknya ke pasar. Nanti makanya urip dunia itu serba repot. Anaknya dijak mlaku-mlaku nang pasar. Terus nang pasar itu betul keledai, ya. Kendaraan biar pada zaman biar kendaraan itu keledai. Kalau tidak punya kuda ya keledai. Dijak nang pasar niku nggawa keledai dituntun wong loro, ya. Jarine sing wong liwat jare iku cik goblok e, nggawa kendaraan kok gak ditumpaki. Ya, krungu. Luqmanul Hakim sanes Al-Imran tapi Luqmanul Hakim niku sing ngejak anake supaya dituduhno wong urip iku kaya ngeten. Terus Luqman ngendikan, "Wis kowe enak munggah, ya. Numpak nang carane. Nang ngene keledai ditonton sampe anake." Iki bapak kok gak bimbing arek sing apik. Wong bapake munggah anake dikongkon nuntun jare ngono. Lah repot sing urip donya. Wonten-wonten wis nek bapak tak modune nek kon numpak jare. Ban numpak dituntun jare. Iki anak gak rus duga iki. Wong bapake kongkon nuntun anake petang kendun dukur. Lah repot ya bener. Donya iki repot gitu. Wonten-wonten dituntun wong loro ya. Lha sik diomong wong maneh. Kok cik gobloke duwe kendaraan kok ya dituntun gak ditumpaki. Matur-matur suwe-suwe wis ditumpaki wong loro jare. Wong iki lho cik gak roh sakno ya wong kendaraan ditumpaki wong loro. Mangkane dunya niki serba repot. Mangkane niki monggo lah introspeksi diri lan monggo niku wau angen-angen Nabi Ibrahim, keikhlasannya yang luar biasa kepada Allah dan cintanya kepada Allah. Dia tidak melihat apa yang dikorbankan. Karena Rasulullah juga pernah mengatakan seandainya dunia ini berharga sesayap nyamuk, berarti kecil alit sih, tidak akan diberi minum walaupun seteguk air orang-orang kafir. Karena dunia ini tidak ada artinya. Karena kesenangan dunia itu pasti akan hancur dan rusak. Cobi sih, nek kula kali panjenengan misale sampun sepuh kados ngeten seumpami nggak ada nopo-nopo terus kula tinggal niku nopo sisi kula betok kali jenengan. Jadi manusia semua itu akan binasa kecuali orang yang berilmu, dan orang berilmu juga akan binasa pula kecuali orang yang beramal soleh. Orang beramal soleh juga akan binasa kecuali orang yang mukhlis, ikhlas hatinya. Makanya tiang sufi nek ngendikan segala sesuatu selain Allah itu palsu. Karena kita itu bekas buat ciptaan Allah, jadi Allah yang mengadakan. Makanya Allah itu menciptakan Adam. Adam itu artinya tiada dan gelap. Tapi Allah sifatnya kita mengadakan. Kula wonten ngeten iki mergone diadakno ambek Gusti Allah. Lah seumpama dipendhet napa sih sing kula nuntut kalih panjenengan kalih Allah. Mangane wa ma bikum min nikmatin faminallahi tuhsyuha. Tadi segala macam kenikmatan apa pun yang diberikan oleh Allah itu tidak terhitung banyaknya. Kula kali panjenengan kados niki wau ndugeni kados ngeten iki tanpa pertolongan Allah mboten enten. Tanpa la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali bantuan dan pertolongan Allah. Kula mboten enten napa-napane. Makane kula nate ngendikan terus sinten alika mboten kun bi ausofi rububiyatihi muta'alliqon
wa au bi ausofi ubudiyah mutahakikon. Monggo diperhatikan sifat-sifatnya Allah niku, kaya, mulia, kuasa, kuat dan mengetahui. Sifat kula lo namung hina diri lo pasti. Sampeyan lahir betul-betul nopo-nopo balas miskin pasti. Tapi tasik wonten malih fakir, wis gak duwe sik kurang, masih dikai soke. Nopo terus lo kurang. Terakhir sing kula duweni kali jenengan niku namung la haula wala quwata illa billah. Cobi monggo digerayai sami-sami. Lintune niku sing kula duweni niku nopo kinten-kinten. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Cukup sekian apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadikan momentum perenungan dan iman kita bertambah kepada Allah. Jadikanlah semoga pertemuan ini nambah dekatnya diri kita dan keluarga, tambah dekat kepada Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.